Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Diki Sukmadi dengan NIM 22110079 Universitas Pertiwi Cikarang akan membahas tentang financial planning. Untuk pembahasan tentang financial planning itu sendiri, yang pertama pengertian financial planning, lalu perencanaan keuangan, selanjutnya tujuan financial planning, lalu langkah-langkah financial planning, manfaat financial planning, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk pengertian financial planning untuk personal adalah sistematis dalam pengelola keuangan untuk mencapai tujuan hidup seseorang, baik keluarga atau seseorang baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tujuan ini bisa meliputi pembelian rumah, biaya pendidikan anak, pensiun yang nyaman, hingga kebebasan finansial. Lalu, untuk financial planning dalam akuntansi adalah proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akuntansi berperan penting dalam perencanaan keuangan karena menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan tersebut. Lalu untuk perencanaan keuangan. Untuk perencanaan keuangan untuk personal, yaitu perencanaan keuangan melibatkan evaluasi kondisi keuangan saat ini, penetapan tujuan, dan pengembangan strategi untuk mencapainya, termasuk pengelolaan pendapatan, pengeluaran, investasi, perlindungan atau asuransi, dan melindungi kekayaan dari risiko keuangan yang tidak terduga. Lalu, untuk perencanaan keuangan dalam akuntansi. Perencanaan keuangan atau financial planning dalam akuntansi adalah proses pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan finansial tertentu. Ini meliputi mengidentifikasi tujuan keuangan, mengalokasikan sumber daya, merencanakan anggaran, dan memonitor kinerja keuangan. Lalu untuk tujuan financial planning. Untuk tujuan financial planning untuk personal, diantaranya pengelola keuangan secara efektif, lalu menyiapkan dana darurat, selanjutnya mengelola pemasukan dan mengeluarkan rencana seimbang, lalu mencapai tujuan finansial seperti membeli kendaraan, rumah, liburan, dan pendidikan anak, lalu mempersiapkan masa pensiun, meliputi aset dan keluarga melalui asuransi, selanjutnya menghindari utang berlebih, lalu mengoptimalkan investasi dan pajak. Untuk tujuan financial planning dalam akuntansi, yaitu tujuan untuk perencanaan keuangan adalah untuk mencapai tujuan finansial perusahaan seperti pertumbuhan pendapatan, peningkatan keuntungan, atau peningkatan nilai perusahaan. Lalu, untuk langkah-langkah financial planning untuk personal diantaranya yaitu yang pertama, tentukan tujuan keuangan. Misalnya, dalam 5 tahun mempunyai rumah, dana pendidikan anak, misal 10 tahun lagi. Lalu analisis kondisi keuangan saat ini. Catat semua pendapatan, pengeluaran, aset, dan utang. Membuat anggaran bulanan, lalu buat rencana investasi, pilih instrumen sesuai profil risiko, diantaranya konservatif, moderatif, atau agresif. Lalu melindungi keuangan dengan asuransi jiwa, kesehatan, dan aset penting. Lalu tinjau dan evaluasi secara berkala, minimal 1-2 tahun sekali, atau ketika ada
perubahan besar dalam hidup. Untuk selanjutnya, simpan 500.000 per bulan di reksadana saham jangka panjang. Estimasi hasil 8-10% per tahun dalam 25 tahun ke depan. Lalu untuk langkah-langkah financial planning dalam akuntansi itu sendiri, yaitu yang pertama menentukan tujuan keuangan. Mulai dengan menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Selanjutnya, menyusun anggaran. Mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, membuat proyeksi keuangan, yaitu memprediksi kinerja keuangan di masa depan untuk perencanaan yang lebih baik. Untuk yang selanjutnya, memonitor dan mengevaluasi, yaitu secara berkala memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan untuk memastikan pencapaian tujuan. Untuk manfaat financial planning. Manfaat financial planning untuk personal diantaranya mengurangi stres keuangan, meningkatkan kontrol terhadap pengeluaran, menciptakan keamanan finansial jangka panjang, membantu mencapai tujuan hidup dengan lebih terstruktur, lalu membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Untuk selanjutnya, manfaat financial planning dalam akuntansi diantaranya meningkatkan kinerja keuangan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Lalu, meningkatkan kontrol keuangan, yaitu perencanaan keuangan membantu perusahaan mengkontrol penggunaan dana dan mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi. Perencanaan keuangan membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk selanjutnya, meningkatkan daya tahan perusahaan, yaitu dengan perencanaan keuangan yang matang, perusahaan lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi dalam pasar. Lalu untuk yang terakhir, untuk kesimpulannya sendiri, financial planning untuk personal membantu kita lebih terarah dalam mengambil keputusan keuangan, bukan sekedar menyisihkan uang. Proses ini bersifat dinamis dan perlu ditinjau secara berkala. Semakin cepat memulai, semakin besar potensi keberhasilannya karena efek compounding atau bunga berbunga. Lalu, perencanaan keuangan financial planning dalam akuntansi, yaitu proses yang penting untuk memastikan keberhasilan keuangan perusahaan. Dengan informasi keuangan yang akurat dan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang financial planning. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.